Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 256. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ketika Victor masuk ke ruangan dengan santai, kemarahan Anjas menghilang seketika. Di depan Victor, sepertinya kamu sudah melupakan kesepakatan di antara kita. Apakah ini berarti kamu melanggar aturan? Jadi tidak harus menepati janji. Kata Victor, kelopak mata Anjas melonjak. Selama bertahun-tahun, dia takut pada Victor. Semacam kelembaman hampir terbentuk. Selama dia melihat Victor, dia tidak percaya diri. Mengapa? Dengan kemampuan Anjas menyaksikan Sari menikahi Raditya Wibowo dan tetap acuh tak acuh. Justru karena keberadaan Tuan Victor, dia bahkan tidak berani menggerakkan sehelai rambut Aditya. Bukan saya yang memukulnya, kata Anjas. Anjas tersenyum ringan, memandang Andika, dan berkata, jika dia tidak mendapat dukunganmu, apakah dia berani? Andika tidak tahu siapa Victor. Dia hanya merasa bahwa nada polos lelaki tua itu penuh dengan kesombongan. Dan dia benar-benar memanggilnya sampah. Orang tua, siapa yang kamu bicarakan tentang sampah? Orang-orang dengan yang terkubur di leher mereka masih memenuhi syarat untuk menunjukku. Andika memandang Victor dengan dingin. Berkata dengan jijik. Victor tidak marah. Hanya menganggapnya lucu. Dengan senyum yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Dia berkata kepada Anjas, siapa dia? Murid. Atau alat? Kamu. Anjas berkata dengan dingin. Muridku dipukuli. Sebagai seorang master, wajar bagiku untuk membalaskan dendamnya. Kan? Kata Victor. Anjas mengepalkan tinjunya. Victor sengaja memprovokasi dia. Tetapi dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap Victor. Dan dia tidak memenuhi syarat. Karena dia tidak bisa menang sama sekali. Sebagai seorang yang lebih tua, sangat tidak baik bagi Anda untuk mengambil tindakan terhadap generasi yang lebih muda, kata Victor. Victor mengangkat alisnya, mengangguk dan berkata, masuk akal, Ariel. Karena aku tidak bisa membalas dendam untukmu. Kamu hanya bisa melihat kemampuanmu sendiri. Jangan khawatir. Jika ada yang berani campur tangan, kakek Victor akan melakukannya, membantumu. Terima kasih. Kakek Victor. Ariel memandang Andika dan tersenyum dingin. Andika menggigil tanpa sadar. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ariel? Jika bukan karena dukungan Anjas, dia bahkan tidak akan punya nyali untuk menyerang Ariel. Benar-benar bertarung melawan Ariel sendirian. Dia hanya dipukuli. Andika bersembunyi di belakang Anjas dan berkata, kamu harus membantuku. Aku tidak bisa mengalahkannya. Kalimat ini membuat Anjas kehilangan muka. Meskipun Andika bukan muridnya, tetapi masalah ini dimulai karena dia. Dan dia melakukannya demi mendukung Andika. Sekarang Victor ingin membiarkan mereka berdua memutuskan pemenang dan pecundang. Ini adalah pertempuran muka. Tetapi Andika bahkan tidak berani bertarung. Anjas, aku tidak menyangka kamu tidak pandai dalam keterampilanmu. Bahkan matamu tidak terlalu bagus. Apa gunanya limbah semacam ini? Kata Arjun sambil tersenyum. Anjas menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin kepada Andika. Jika Anda tidak ingin mati, hubungi saya. Andika tampak putus asa. Jelas Anjas tidak akan membantunya dalam masalah ini. Tetapi bagaimana dia bisa mengalahkan Ariel? Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan memamerkan kekuatan saya di depan Ariel. Saya baru saja mengalahkannya. Dia penuh amarah sekarang. Bisakah dia melepaskannya? Anjas melangkah ke samping dan memberi jalan ke posisinya. Ketika Andika melihat Ariel berjalan ke arahnya, kakinya langsung mulai melunak. Dia telah dipukuli oleh Ariel berkali-kali. Jadi dia sangat menyadari kesenjangan antara dia dan Ariel. Bahkan di dalam hati Andika, Ariel selalu menjadi sosok yang tidak berguna. Dan dia tidak pernah mau mengakui bahwa Ariel itu kuat. Tapi tinju Ariel. Dia tidak bisa tidak takut. Ariel, itu salahku barusan. Maafkan aku. Aku memukulmu hanya karena aku bingung.
Andika berkata kepada Ariel dengan nada memohon belas kasihan. Ariel memiliki noda darah di wajahnya. Dan ekspresinya tampak lebih menyeramkan. Dan kondisinya hampir membuat Andika ketakutan. Jangan takut. Aku hanya tidak berguna. Apa yang harus ditakuti? Kata Ariel sambil mencibir. Ledakan. Andika berlutut di tanah dan menangis dengan getir. Tolong. Jangan pukul saya. Saya sampah. Saya serangga. Anda adalah suami ketua sekarang. Mengapa repot-repot dengan pria kecil seperti saya ini? Anjas melihat adegan ini. Wajahnya sangat jelek sehingga dia bisa melihat yang ekstrim. Jika dia tidak punya pilihan, bagaimana dia bisa membiarkan Andika, bawahan yang tidak berguna, menjadi pion Arjun? Anjas, apakah kamu tahu seperti apa dia? Victor berkata kepada Anjas. Anjas terdiam. Wajah tuanya telah dipermalukan oleh Andika. Seperti Arjun. Semua orang berpikir bahwa masa depan keluarga Wibowo terletak pada Arjun. Tapi dia benar-benar sia-sia. Sari hanya mendengarkan kata-kata penjahat itu. Lanjut Victor. Tidak masalah bagiku siapa yang sampah. Kamu tahu tujuanku. Kata Anjas. Mengapa begitu repot-repot sehingga dia tidak bisa menikmati hari tuanya? Victor menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan kalah? Ya, kata Victor tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Andika telah dipukul oleh Ariel ke sudut. Apalagi perlawanan. Akan lebih baik untuk mengurangi beberapa pukulan. Dengan hidung biru dan wajah bengkak, Andika bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk memohon belas kasihan. Setelah Ariel berhenti, dia kembali ke Victor. Dengan ekspresi yang sama seperti Victor. Tenang dan tenang. Ikutlah denganku jika kamu tidak ingin mati. Setelah Anjas mengatakan ini, dia meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Meskipun Andika kesakitan, dia hanya ingin berbaring di tanah. Tetapi melihat Anjas pergi, dan kemudian melihat Ariel. Jika dia tidak pergi, bukan tidak mungkin dia mati di sini. Dia hanya bisa berdiri dengan gigi terkatup untuk mengikuti langkah Anjas. Ariel dan Victor adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Melihat Ariel, yang kepalanya berlumuran darah, Victor berkata dengan sedikit kesusahan dalam ekspresinya. Sudah lama, Anjas menyukai Sari. Kamu membunuhnya. Dia harus tahu tentang Sari. Jadi dia akan mendukung Andika untuk berurusan denganmu. Aku tahu. Dia ingin membantu Arjun untuk mengambil kembali keluarga Wibowo. Tetapi keluarga Wibowo adalah untuk saya. Saya tidak menganggapnya serius. Saya juga tidak menganggapnya serius. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambil milik keluarga Wibowo sebagai milik saya, kata Ariel. Victor mengangguk. Dia sangat jelas tentang ini. Ariel berhenti memperlakukan dirinya sebagai anggota keluarga Wibowo untuk waktu yang lama. Jadi bagaimana dia bisa mengambil 1 sen pun dari keluarga Wibowo? Anjas tidak begitu mudah untuk dihadapi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Tanya Victor. Ariel menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dan berkata, Kakek Victor, saya bisa mengatasinya. Percayalah. Jawaban ini tidak melebihi harapan Victor. Dengan kegigihannya, bagaimana mungkin dia membutuhkan bantuan? Kualifikasi apa lagi yang dia miliki? Disebut Ariel. Kamu nak. Dari kecil hingga dewasa. Kamu terbiasa membawa semuanya sendiri. Tapi terkadang, kamu harus rileks sendiri. Talinya terlalu kencang dan mudah putus. Kata Victor. Kakek Victor, saya punya cara sendiri untuk bersantai. Anda dapat yakin tentang ini. Dan Andika tidak layak disebut untuk saya. Kata Ariel. Andika memang tidak layak disebut. Pemborosan semacam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Ariel. Tetapi Victor masih sedikit khawatir tentang Anjas. Lagi pula, dia tidak bisa tampil seperti hari ini setiap saat. Lelaki tua ini bukanlah orang yang akan mematuhi aturan dengan ketat. Ngomong-ngomong, apakah dia memukulmu? Victor bertanya. Tendang aku, kata Ariel. Dengan senyum di wajah Anjas. Dia berkata, kakek Anjas adalah orang yang unik. Dan kebenciannya adalah yang satu ini. Saya pergi untuk melaporkannya untuk Anda. Dan omong-omong, mengetuk orang tua ini agar dia mengingat aturannya. Terima kasih, kakek Victor. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Setelah Victor selesai berbicara,
Dia berjalan keluar ruangan. Ariel tampak ragu-ragu untuk berbicara. Ketika Victor berjalan ke pintu, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakek Victor, saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Victor tidak melihat ke belakang dan berkata langsung, "Jika Anda ingin bertanya tentang kakek Ryo Wibowo, kakek Victor tidak dapat memberi Anda jawabannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa semuanya mungkin. Anda perlu mengkonfirmasinya selangkah demi selangkah. Tetapi jalan ini sangat berbahaya. Anda harus pikirkan sendiri." Setelah mengatakan itu, Victor berkata setelah pergi. Ariel berdiri di sana dengan tegas. Berbahaya. Baginya, duri dan kesulitan apapun di depannya tidak dapat menghentikannya untuk mengkonfirmasi berita Ryo Wibowo. Selama dia tidak yakin tentang berita kematian Ryo Wibowo, dia tidak akan melepaskan masalah ini. Untuk perasaan Ariel, Ryo Wibowo adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Bahkan ibu kandungnya Ariel alias Rosa, hanyalah orang asing bagi Ariel. Bersambung.